Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai judul, kita bakal bahas VGA yang punya VRAM 8GB nih dan sudah berbasis DirectX 12. Gaming editing bebas. Tapi harganya cuma 700 ribuan. Ayo apa coba? 750 Ti bos. Udahlah, ini VGA sampai sekarang belum sadar diri nih. 1050 Ti bos. Masih mahal, harganya gak masuk akal maksudnya. Daripada tebak-tebakan gak jelas, mending disimak aja videonya nih. Tapi mohon sekiranya bantu naikkan semangat saya lagi nih, yang saat ini bener-bener drop parah ya. Caranya gampang kok, tekan tombol subscribe, aktifkan notifikasi, dan jangan lupa di share kalau bermanfaat. AMD Radeon RX 570 8GB DDR5 256 bit. Harga bekasnya di rentang 700 hingga 800 ribu rupiah. Rata-rata GPU dari tipe ini bekas nambang ya, tapi kalau kalian ngerti cara cek kondisinya gimana, harusnya aman untuk dibeli. Untuk diketahui, VGA ini sendiri butuh power supply minimal 450 watt dengan konektor 1x6 pin, tapi ada juga yang pakai konektor 1x8 pin. TDP-nya sendiri hanya 150 watt. Gimana? Boros apa irit? Dan VGA ini nongol di awal tahun 2017 yang lalu. Oh ya, jenis GPU yang dipakai RX 570 ini ada dua versi sih. Ini kalau nggak salah ya, satu pakai GPU Polaris, satunya lagi Elsmere. Yang mana Elsmere ini dipakai juga di VGA baru besutan lokal atau dari luar macam iSuric RX 580. Bisa dilihat perbandingan RX 570 yang saya pakai ini ya, pakai GPU Elsmere dengan RX 580 2048 SP. Gimana? Speknya sama persis kan ya? So harusnya performa VGA ini ya mirip-mirip sih. Untuk spek komputer yang saya pakai masih seperti yang dulu, masih terluka. Maksudnya masih pakai i3 Gen 12, RAM 16GB, pakai SSD NVMe 3.0 buat sistem, hard disk buat game, dan Windowsnya sendiri masih setia dengan Windows 10. Biar prosesor yang nggak ngambek, saya pakai pendingin dari site Kotetsu 3. Untuk drivernya sendiri masih ada versi barunya hingga video ini dibikin nih. Kedepannya nggak tahu ya, karena kabar-kabarnya bakal dimatiin drivernya buat versi ini ya. Ya gitulah ya GPU tua, lama-lama ditinggalkan oleh penciptanya. Oke, lanjut aja kita coba editing dan gaming pakai VGA 1 ini. Seperti biasa, saya akan render video 4K dan 1080p. Dan videonya itu berdurasi 1 menit 30 detik. Hasil rekaman handphone ya, kelas-kelas ala kadarnya ya. Di sini saya pakai Premiere 2024. Dan untuk render video 4K ternyata butuh waktu 4 menit 9 detik. Lumayan lama sih ya. Oke, lanjut lagi video 1080p. Hasilnya pasti lebih baik dong. Waktu yang dibutuhkan hanya 1 menit 15 detik. So VGA ini cocok dipakai ngerender video 1080p nih ketimbang 4K. Lanjut saya coba benchmark GPU-nya nih di Cinebench R15. Di bagian OpenGL ini kok rada gimana gitu ya. Karena VGA ini lebih kenceng dibandingkan RX 7600 XT. Buset, bisa ngalahin VGA terbaru. Tapi kalau menurut saya sih kemungkinan aplikasi Cinebench R15 kurang bisa memaksimalkan kemampuan RX 7600 XT. Mungkin ya, namanya juga asumsi. Kalau ada yang tahu ya silahkan kalian berkomentar di kolom komentar. Dan monggo pantengin sendiri hasil 3D Mark pakai VGA 1 ini. PES 2024. Biar kata cuma game bola, ternyata nggak bisa dipandang sebelah mata. Asli, kalau kalian maksa di settingan high, nggak usah deh ke high, medium aja deh. VGA ini belepotan, gagap, berasa lag, patah-patah. Bisa dilihat di video ya. Frame rate-nya di bawah 60 fps, kurang stabil. So settingan terbaik cuma di low nih. Nah di settingan ini lancar pakai banget. GTA 5. Lanjut ke game tua yang masih gagah. Game tua yang masih sakti nih. Terbukti masih banyak pencintanya hingga saat ini. Kalau di setting ultra, sebenarnya frame rate yang didapat tembus di angka 30 fps lebih dikit ya. Ya kadang jatuh di bawah 30 fps. Nah kalau kalian mau nyaman, tenang, damai, jangan ada utang. Maaf itu saya. Maksudnya pakai settingan high aja deh. Di settingan ini frame rate yang didapat di angka 60 fps lebih.
The Last of Us. Di game ini saya pakai settingan medium. Jangan sombong dulu dong. Di sini saya aktifkan FSR-nya. Ya kalau nggak diaktifin ya bisa lemah tak berdaya VGA-nya. Di settingan ini frame rate yang dihasilkan masih cukup baik sih, di angka 30 hingga 40 fps lebih ya. Pastinya kalau mau lebih jos gandos, ya pakai settingan low aja deh. Resident Evil 4 Remake gak beda jauh sama game The Last of Us. Frame rate yang dihasilkan di angka 30 hingga 40 fps. Tapi bedanya di game ini saya nggak aktifkan FSR, hanya mengatur presetnya ke performance. Dan bisa dilihat sendiri ya, game berjalan cukup mulus. Tapi nggak semulus paha ayam goreng. Elden Ring, game baru bos. Yoi dong, nggak baru-baru banget sih. Ini game nongol 2 tahun yang lalu. Cuma karena bosan aja sih dengan kondisi maksudnya game-game yang kemarin-kemarin ya. Makanya kita pakai game yang baru. Dan di VGA baru ini pun VGA ini masih cukup gagah ya di settingan medium. Frame rate yang didapat di angka 50-an fps. Tapi mohon maaf ya, mainnya hancur. God of War. Biar kata game tua, VGA gini mah jangan dipaksa. Bener, VRAM gede bukan jaminan sanggup handle di settingan ultra. Dan di game ini pun harus mengalah kalau mau dapat frame rate yang cukup memadai. Settingan paling nyaman kalau kata saya sih di medium aja. Tapi kalau mau lebih oke lagi, ya di low. AC Valhalla. Di game ini kalau settingan ultra, frame rate yang didapat sih masih di angka 37 fps. So pastinya kalau mau enak lagi pakai settingan very high aja deh. Di settingan ini memang nggak bagus-bagus banget ya, tapi rada mendingan dibandingkan ultra karena dapat frame rate di angka 40 fps lebih. Apex Legends. Oke, lanjut game online. Game satu ini yakin deh masih dapat frame rate cukup tinggi, biar kata di settingan ultra. Dan cakep nih, masih dapat frame rate di angka 70 hingga 80 fps. Nah kalau mau ratusan fps ya tinggal main di settingan low atau main di dalam kamar. Ngapain? Bobo berarti. PUBG nggak beda jauh sama Apex Legends. Di settingan ultra, frame rate yang didapat di angka 30 hingga 50 fps. Kayaknya mendingan Apex Legends ya. Tapi kalau kalian mau dapat frame rate ratusan fps, tinggal main di settingan low. Genshin Impact. Sejatinya di game ini masih bisa sih main di settingan high default. Hanya saja frame rate-nya nggak terlalu stabil di angka 60 ya. Kadang jatuh di bawah 60 fps. Malah kadang jatuh ke sawah tuh yang naik motor. Nah kalau kalian mau nyaman, main aja di settingan medium. Valorant. Di game ini mau settingan high ataupun low, frame rate yang didapat tetap tinggi nih. Kalau high di angka 200 fps, sedangkan kalau low bisa tembus di atas 300 fps lebih. Cukup banyak game yang masih sangat bisa dimainkan di VGA 1 ini dengan settingan ultra sekalipun. Ya bisa dilihat di video ya, walaupun ada sebagian harus mengalah. So jelasnya di rentang harga segini nggak ada lawan yang cukup sepadan nih kalau kata saya. Ada sih ya dari saudaranya sendiri nih, RX 580. Cuma kalau yang versi 8GB itu harganya masih di angka 900.000, bahkan ada yang jual di atas 1 juta rupiah. Untuk suhu yang dihasilkan VGA dari HIS ini tergolong tinggi sih, tembus di angka 85 derajat Celcius. Tapi tenang ya, masih di bawah suhu maksimal dari VGA 1 ini. So kesimpulannya VGA ini layak banget dibeli asal kondisinya oke buat bergaming ria ataupun produktivitas lainnya. Lupakan masa lalu. Maaf, itu saya lagi. Maksudnya lupakan GTX 1050 Ti, apalagi yang di bawahnya 750 Ti. RX 550 bukan lawan sebanding seperti yang saya bilang tadi. Oke guys, sampai di sini aja dulu review VGA RX 570 8GB Elsmere yang harga bekasnya di angka 700 ribuan. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Maka sudah mampir di NK Channel.